Ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan bahas IHSG dulu dan beberapa emiten yang terkait dengannya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, tanpa berpanjang lebar, ini ada IHSG kita ya. Sekarang minus 2,14%. Yang penting tidak ke bawah teman-teman ya, cenderung masih aman sebenarnya kalau segini teman. Tapi emang sebelumnya masih menuju ke bawah, artinya masih kelihatan downtrend teman-teman ya. Tapi kalau besok hijau kecil aja teman-teman bisa lewat dikit aja ya. Itu mungkin pertanda dia sudah bikin step ya. Step keduanya cuman belum begitu panjang karena MA10-nya masih menuju ke bawah, artinya masih downtrend. Terus untuk hari ini 10,6 triliun bagus teman-teman ya untuk transaksinya. IHSG BI sangat gembira teman-teman kalau transaksi seperti ini teman-teman ya. Dan per hari ini IHSG kita berada di 6.380,40. Terus foreign masuk 308 miliar, pertanda baik teman-teman ya. Mudah-mudahan di bulan berkah ini keberkahan juga buat IHSG kita ya teman-teman ya. Mungkin karena ekonomi juga cenderung sedikit-sedikit membaik, mau menghadapi lebaran biasanya banyak yang belanja, banyak duit yang keluar, mungkin perputaran secara ekonomi membaik teman-teman ya. Itu mungkin secara garis besar ya, tapi selain daripada itu teman-teman, kalau turun lagi berarti masih menunggu kepastian daripada foreign untuk percaya lagi kepada IHSG kita teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Maka kita akan cek teman-teman ya. Bagus teman-teman untuk hari ini, bagus sekali. Untuk apa namanya, untuk si isiannya juga sudah mulai bagus, poinnya sudah mulai akumulasi lagi ya. Mudah-mudahan ini terus berlanjut seminggu aja teman-teman ya. Jangan lama-lama dulu, seminggu aja dulu. Kalau ada koreksi-koreksi dikit mungkin wajar kalau udah seminggu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cek biasa emiten yang pertama ada BBRI teman-teman ya. BBRI kita cek lagi. Ada teman kita yang lumayan pada nyangkut di sini teman-teman ya. BBRI kemarin di garis kenaikannya masih tetap di situ teman-teman, walaupun ada penurunan sedikit, tapi sekarang foreign masuk 175 miliar, pertanda baik teman-teman. Mudah-mudahan nggak apa-apa loncat kodok juga teman-teman, tapi tetap MA10 masih menuju ke bawah, masih ada potensi untuk downtrend kembali karena MA10-nya masih menuju ke bawah. Dan per hari ini BK sudah mulai akumulasi lagi. AK RX sudah mulai akumulasi lagi, walaupun YU sama BB keluar, tapi RX sudah mulai masuk, BK sudah mulai masuk. Kabar baik teman-teman sebenarnya kalau udah RX sama BK masuk masih satu barisan teman-teman ya. Jadi saya pikir sih bisa lah teman-teman ya, mungkin ke target ke 4.400 juga masih bisa. Yang penting ini harus melewati ini dulu teman-teman nih. Nah, yang ini nih 4.160-an dikit aja di sini nih. 4.220 aja. Mungkin itu akan menjadi tanda-tanda kenaikan dia yang signifikan teman-teman ya, walaupun ada koreksi-koreksi dikit untuk mencapai harga target 4.400 mungkin nggak jadi masalah teman-teman di situ ya, asalkan dia sudah lepas daripada 4.150-nya. Tapi secara isian juga sudah mulai bagus, benar lokal dan foreign cenderung akumulasi. Cuman tetap harus hati-hati karena MA10-nya masih menuju ke bawah, artinya masih downtrend. Lanjut, setelah itu ada emiten BMRI. 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 Hari ini bagus. 79,96 miliar masuk foreign. BK lagi sama YU teman-teman. Sekarang RX keluar tapi BK terus masuk ya, BRI sama BMRI, BK masuk. Bagus teman-teman ya. Walaupun ada penurunan dikit, bikin sekepala merah yang mungkin ada turun-turun dikit, walaupun dia ke level 4.600 atau balik lagi ke awal, dia cenderung baik. Kenapa asal jangan jeblos teman? Kenapa? Kalau jeblos ya mungkin ke step berikutnya 4.475 gitu kan, karena di sini emang area untuk downtrendnya, walaupun MA10 masih menuju ke bawah, artinya masih kelihatan untuk downtrend masih ada teman-teman, karena MA10-nya masih menuju ke bawah. Target untuk kenaikan sedikit lagi kesentuh waktu yang kemarin, tidak jadi lagi teman, biarkan aja teman-teman. Yang penting foreign sudah mulai masuk, BK terutama BK ya. Lanjut, setelah BMRI ada BBNI. Ini gara-gara apa namanya, kalau di politiknya momen dan antara ya, gara-gara politik itu teman. Tapi kalau sudah pingin masuk ya, isu-isu apapun kadang-kadang kalah semuanya. Yang penting poren masuk aja teman-teman, intinya seperti itu sebenarnya sih ya. Nah di sini si BBNI poren juga sudah mulai masuk, tapi di sini Kajit sama JT sama BK tetap masuk teman-teman. RX walaupun RX keluar tapi BK tetap masuk. BK RX YU teman-teman. AK itu broker besar teman-teman kalau udah kaitan dengan 4 bank ini teman-teman ya. Jadi si BK itu sudah mulai bagus teman-teman ya. 65,6 miliar. Foreign sudah net buy di BBNI sudah bagus.
Teman-teman yang nyangkut mungkin di area 4.800 masih bisa kejebot teman-teman. Ini juga sudah mulai melewati step ini 4.300 aja teman-teman. Ini cenderung bagus. Kita bikin target di sini deh teman-teman biar nanti kelewatin yang ini ya. Target biar ketahuan nanti pas melewati ini berarti saatnya uptrend teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi kelongsoran lagi ya. Bandar Loka dan poin cenderung masuk udah bagus teman. Apalagi BK sudah masuk, BB sudah masuk teman. Walaupun jauh sama RE keluar, tapi BK di 3 broker ini di 3 emiten ini sudah mulai masuk. Lanjut ada BBCA teman-teman ya, BBNI BBCA ya. Sudah mulai bagus teman-teman ya. Masukannya BK masuk nggak? Was, BBCA di BK keluar nih teman-teman ya. Tapi dia loncat kodok teman-teman, hati-hati ya kalau sudah loncat begini. Saya pikir sih kalau dia ke area turun ke bawah lagi nggak jadi masalah teman-teman, karena di sini juga si EMA 11 masih menuju ke bawah walaupun diangkat walaupun sudah gap up loncat kodok, tapi tetap EMA 10 masih menuju ke bawah, artinya masih ada tanda-tanda penurunannya. Yang penting teman-teman dia tidak lepas daripada 8.400, cenderung dia aman teman-teman karena sudah mulai sideways di situ ya. Dan hari ini juga masuk lagi foreign 161 miliar teman-teman, tapi BK masih tetap keluar, tapi sini kajet ya sama RX sudah mulai masuk. Di beberapa emiten RX keluar, tapi di BBCA sudah masuk. BK di 3 broker masuk, tapi di BBCA masih keluar teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan masuknya si RX di BBCA ini sudah 2 hari dan Bandar Loka juga cenderung akumulasi. Kalau loncat kodok ini seperti biasa teman-teman, emang kebiasaan dari seorang bukan seorang kebiasaan dari emiten yaitu loncat kodok. Emiten 4 bank suka loncat kodok teman-teman dia. Makanya kalau dia turun lagi mungkin bisa ke level bawah juga nggak jadi masalah ya. Yang penting dia isiannya sudah mulai ada. Artinya kepercayaan polen terhadap IHSG kita makin membaik. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk BBCA, BBNI sama BBRI sama BMRI sudah mulai dimasukin sama poren teman-teman, segala besarnya 2 hari ini sudah masuk poren. Pertanda baik walaupun secara EMA masih ada potensi penurunan, tetapi secara isian sudah mulai membaik teman-teman ya. Mudah-mudahan di bulan berkah ini teman-teman ya si poren bisa masuk lagi ke sini lah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke emiten berikutnya yaitu punya teman-teman sendiri. GoTo. Kalau polen sudah mulai masuk di 4 bank teman-teman, kadang-kadang si emiten-emiten yang ini suka ngikutin teman-teman ya. Per hari ini GoTo kemarin 3 hari keluar, tidak dibahas beberapa hari ini ya GoTo ya. Dan hari ini sudah mulai masuk kembali poren. Ada ZP, ada BB. BB kembali masuk walaupun BK keluar, tapi BB sudah mulai masuk bertanda baik. Dan di lokalnya kita cek ada KI, walaupun BB keluar tapi KI masuk kembali teman-teman ya. Kemarin kan BB akumulasi terus, tapi ternyata sekarang BB keluar, tapi KI masuk 3,3 juta lot, bagus teman-teman. Di sini poren masuk 2,1 juta lot, artinya belum signifikan sih teman-teman kalau masuknya segini ya. Ini juga net buy cuma 6,43 miliar teman-teman untuk si GoToin, tapi saya pikir sih bisa lah teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, ini area penurunan di angka 74, kemarin 77 sudah mulai dilalui, sekarang sudah pindah garis penurunannya teman-teman ke angka 74. Nah, ini target kenaikan sudah dilalui teman-teman ya, kita hapus ya. Istilahnya target kemarin di sini ya. Di sini ada kopong dikit teman-teman, di sini ada kopong. Oh, ini target kenaikan teman di sini nih. Ini kan ke bawah terus open gap atas terus ke bawahin lagi. Nah, ini sebenarnya target kenaikan di 82 teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Ke 88 sangat sulit sekali. Itu berarti paling kuat 88 teman-teman. Mungkin mudah-mudahan setelah lepas 88 udah blong, udah bisa ke 100 lebih ya. Mudah-mudahan dengan lepas ke 88. Tapi sampai saat ini karena mungkin si Bandar Loka ingin ngumpulin barang di harga bawah di bawah 100, mungkin itu yang menjadi persoalannya teman-teman. Karena semakin istilahnya semakin diambil sama Bandar Loka, semakin kuat juga poren ngejual teman-teman. Tapi per hari ini ketika Bandar Lokal ngejual teman, ternyata poren masuk net buy-nya itu sekitar 0,4 miliar, itu besar lumayan teman-teman kalau net buy itu ya. Dan transaksi pun di porennya bagus, JP BB sudah mulai masuk kembali walaupun BB masuk walaupun BB keluar dari lokalnya teman-teman, tapi BB poren sudah mulai masuk.
masuk 1,8 juta lot. Pertanda baik teman-teman, hati-hati aja ini area sini ya. Kalau dia ke sini lagi teman-teman artinya bagus. Kenapa? Dia mau menutup PR-nya lagi ya, walaupun tidak ke sini tapi sudah menutup PR di sini. Artinya apa? Artinya mereka cenderung memikirkan oh ini saya punya PR di sini. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya. Karena secara MA pun masih menuju ke bawah baik MA 10 maupun MA 20-nya. Tapi MA 200 masih menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend. Cuman ini agak lama dikit ya, nggak jadi masalah teman. Yang penting secara keseluruhan ini sebenarnya MA 200 masih ke atas, berarti masih dalam posisi uptrend teman-teman. Target masih tetap 88. Kalau belum ketemu sama body belum saya hapus, tenang aja teman-teman ya. Tinggal kita bertahan aja nih. Ya di sini ya Goto. Saya yakin ke sini bisa teman-teman. Karena apa Pak? Beberapa kali masuk juga sama saya daun sudah masuk semua. Jadi untuk ke 88 pasti bisa lah teman-teman. Apalagi ini orang-orang yang berjangka panjang untuk nyimpan di Goto itu belum pada keluar teman. Apalagi seorang ada influencer juga yang masih nyangkut di angka 100 perak teman-teman, 100 perak ke atas gitu ya. Mereka belum pada ngejual sahamnya karena berkeyakinan bahwa Goto ini bukan untuk 1 tahun atau 2 tahun, minimal 5 tahun 6 tahun. Mungkin teman-teman sudah pada lupa, sudah pada istilahnya Goto apa baru ini akan di-up. Biasa seperti itu teman. Emiten-emiten yang dilupakan, emiten-emiten yang sudah kesel teman-teman ya. Kadang-kadang retail juga sudah malas-malasan gitu kan. Tiba-tiba ke atas baru pada ngerilik lagi. Seperti itulah teman-teman. Kadang-kadang emiten yang dilupakan sama retail ketika tinggi pasti didatangin sama retail lagi. Tidak teman-teman yang lain, tapi teman-teman yang baru kadang-kadang sudah masuk kembali. Apa buktinya? Buktinya di kolom komentar yang sudah saya bilang sudah mencapai target, saya tidak akan membahas lagi, ternyata masih ada yang nyangkut juga di atas. Itu buktinya teman, bahwa ada emiten-emiten yang sudah saya bilang sampai targetnya ternyata masih ada yang beli juga. Akhirnya dia nyangkut lagi teman-teman di emiten tersebut. Oke teman-teman, lanjut Goto seperti itu ya. Saya pikir sih bisalah teman-teman ke 88 dalam waktu dekat ini. Oke, untuk selanjutnya ada Doh. Ini pertanyaannya sama Doh ini ke bawah itu pengen lihat isiannya aja katanya. Oke, kita lihat ya isiannya ya. Nah, Doh ini sudah mencapai harga 121 dan dia bikin yang namanya si kepala merah. Target kenaikan. Saya tidak punya penurunan lagi selain di angka 79. Artinya memang suatu saat dia akan ke sini lagi. Tapi kalau sekarang kemarin sempat ada di up ya. Maaf, kemarin sedang diakumulasi sama bandar lokal. Maaf. Kemarin sempat diakumulasi sama Poren tapi ternyata hari ini shadow-nya ini si Doh ini ternyata keluar porennya teman-teman 5,3 miliar. Tapi di sisi lain si BK masuk teman-teman, walaupun YPPPD sebagai broker KW, poren KW, tapi BK sudah mulai masuk. Saya pikir sih bisa enak teman-teman kalau BK ya. Dia suka jualan di bawah. Apa buktinya? Perhatikan shadow-nya. Dia itu suka jualan di bawah. Makanya si BK kalau saya lihat shadow ada si BK ya sudah tidak aneh teman-teman ya. Karena BK emang seperti itu kelakuannya ya. Jadi kalau ada BK besok masuk teman-teman, sekarang masuk nih, upayakan teman-teman nanti ketika shadow di bawah ikutan aja. Pasti satu tik atau 2 tik dia cuan teman-teman ya kalau si BK mulai masuk teman seperti itu ya. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Hati-hatinya kenapa? Karena gapnya sangat lebar sekali di sini. Di sini sudah kuat teman-teman. Si ekor kembarnya sudah ada, artinya cenderung kuat. 1, 2 cenderung kuat, udah bikin stepnya, mudah-mudahan bisa ditahan di area sini karena tanda-tanda kenaikan sudah mulai ada. Doh itu kita cek, kita cek posisi ya teman-teman. Doh 1 tahunan dalam posisi mahal, kita lihat 10 tahunan, jangan 10 tahunan, 5 tahunan. Nah, Doh ini adalah emiten yang digocapkan teman-teman ya. Nah, ini sudah di up duluan, artinya sih sebenarnya sudah lunas sebenarnya PR-nya teman-teman di tahun 2023 ya, lunas. Dia dibanting lagi ke bawah untuk diserahkan kepada market dan dia di-up lagi. Artinya si Doh ini ada bandarnya. Target jangan tinggi-tinggi ke harga 157 atau ke harga tengahnya aja. Yaitu targetnya teman-teman. Saya punya target di angka 193 dan di angka 160 teman. Itu targetnya kali itu ada kepala merah teman-teman ya. Nah, teman-teman, bagaimana dengan lokalnya? Lokal juga cenderung jualan. Perhatikan bandar Poren cenderung jualan Mungkin barangnya sudah habis, teman-teman ya. Makanya besok kita lihatin aja si Poren ngambil lagi enggak. Kalau ngambil lagi ternyata si BK masih ada, perhatikan aja shadow-nya. Kalau shadow-nya sudah mulai ke bawah lagi, teman-teman, terus ada shadow-nya, BK lagi jualan, teman-teman. Karena saya bilang tuh BK itu pintar jualan di bawah, teman-teman ya.
Tapi tanda-tanda kenaikan sudah mulai ada teman-teman nih, tanda kenaikan sudah mulai ada, tapi si bandar foreign sudah keluar, artinya sebenarnya sudah sedikit lagi barangnya mungkin teman-teman, karena secara garis juga dia semua sudah mulai ke bawah, walaupun dia ngambilnya dari jauh-jauh hari gitu ya, atau jauh-jauh bulan gitu, bahkan di angka 50 dia ngambil teman foreign itu, berarti kan di foreign ngambil angka 50. Nah, tinggal bandar foreign nih yang belum jualan terlalu sudah signifikan ya. Mungkin si foreign, maaf, si lokal ini sudah mulai jualan, tinggal tinggal seperempatnya lagi lah barangnya teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa dijualan di harga sini ya. Tetap harus hati-hati karena area penurunan di sini teman-teman, di angka 80. Itu ada penurunannya karena saya tidak punya lagi di sini. Ya, antara antara harga sekarang sama 80 saya tidak punya yang namanya tahanan. Artinya tidak punya tahanan tanda-tanda pengeluaran. Cuma di 80 aja. Ini pun 30% adalah tanda dari saya untuk mengukur apakah ada pantulan atau tidak ya. Jadi ini bukan target apapun teman. Hanya lagi melihat ini apakah 30% ini ada pantulan atau tidak di angka 30%-nya. Karena beberapa emiten yang Unilever itu sekitar 20% teman-teman ya. Ada pantulan sedikit 2 atau 3% lumayan kan teman-teman. Makanya kita akan lagi memberikan percobaan untuk pantulan aja teman-teman. Bukan untuk up-nya tapi untuk pantulannya aja. Nah, seperti itu teman-teman, doh itu ternyata kalau porennya sudah mulai menipis persediaan barangnya, tapi kalau bandar lokal masih ada seperempat lagi mungkin teman-teman untuk si doh ini ya, untuk barangnya. Tapi ya, seperti yang teman-teman tahu bahwa emiten-emiten yang dikuasain sama bandar cenderung pingin jualan di harga yang tinggi teman-teman. Nanti setelahnya dia akan ngambil lagi di bawah. Tetapi tanggal 4 ini walaupun dibuang sama bandar lokal masih ada YP GR yang masuk teman-teman. YP sama GR itu walaupun YP dari golongan kita retail ya, tetapi banyak juga akun-akun bandar itu pakai YP teman-teman. GR apalagi sama AGR juga suka pakai akun bandar juga teman-teman. Jadi pengambilan sudah lumayan teman-teman. Mudah-mudahan besok bisa mengadu lagi di sini gitu kan untuk sidoh ini. Tapi saya cenderung lebih suka ketika sidoh ini sideways atas, terus sambil sideways atas ada pungutan dari smart money. Itu akan lebih baik lagi ya, karena sekarang lagi jualan aja si bandar lokal dan poren lagi jualan ya, hati-hati. Lanjut ada MMIX. MMIX juga katanya pengen lihat isiannya teman-teman, kita lihat isiannya. Nah, MMIX kan di sini sudah ada tanda-tanda penurunan, MA10 lagi menuju ke atas. Cenderung sebenarnya ini secara MA sih sudah mulai golden ya, cuman tidak kuat teman-teman, masih tarik-tarikan ya. Target kenaikan ada di angka 179 sama di angka 189. Kita cek dulu MMX ini, MMIX ya. Nah, MMIX adalah sejarahnya adalah emiten yang sudah di up duluan, jadi jangan tinggi-tinggi. Harusnya saya juga udah selesaikan target saya teman-teman, belum. Ini target kenaikan sudah di sini teman-teman, targetnya di angka 261, berarti belum selesai teman-teman. Kalau target pencapaian sudah selesai, bukan selesai, sudah didapat 1 2 udah didapat ya, tinggal di sini nih. Terus waktu penurunan juga di sini ada target lagi. Nih, ini ada emiten yang kena suspend. Biasanya kalau yang kena suspend suka ada kenaikan lagi ke arah suspendnya, ke angka 231 ataupun ke angka 263. Cukup sampai di sini, nanti kalau sudah sampai 263 saya akan berhenti untuk membahas MMIX beberapa hari, teman. Tinggal akan nunggu penurunannya aja. Mudah-mudahan tercapai teman-teman ya, karena kebiasaan emiten-emiten yang di suspend di pucuk, dia akan diturunkan kembali lebih dalam tapi akan di up kembali. Per hari ini poren keluar tapi bandar lokal masuk. EP DR sudah mulai masuk. EP sudah ngambil 10,1 ribu lot. Ya, sudah lumayan teman-teman. Dan EP itu terdeteksi sebagai bandar. Kebiasaan EP biasanya teman-teman suka memaaf harga dulu baru dia jualan. Nah, kebiasaannya, tapi nggak tahu yang sekarang gitu kan. Yang penting kebiasaannya seperti itu. Cuma sayang banget si poren keluar teman-teman untuk MBG ya. Apalagi CC keluar teman-teman. Tapi CC sudah berhasil, dia ngambil di bawah, jual di atas sesuai dengan yang suka saya bilang bahwa si CC itu suka ngambil di bawah, jual di atas. Apa buktinya nih? Poren itu ngambil kemarin kan di sini teman, area sini, area bawah sini langsung jual di harga shadownya. Sudah nyentuh targetnya, cuman tidak diam dalam bentuk body, hanya berbentuk shadow aja. Harusnya teman-teman juga udah cuan lah di sini kalau teman-teman swing pendek 1 atau 2 hari. Tapi sekarang poren sudah mulai keluar, tapi poren sudah keluar teman-teman, bandar lokal juga sudah keluar, tapi sudah mulai ada isian lagi. Secara MA masih bagus teman-teman ya, walaupun sudah di bawah MA, tapi secara dorongan bagus. Karena MA 200 juga lagi menuju ke. Tetap harus hati-hati, di angka 134 adalah area penurunan, di angka 116 juga area penurunan teman-teman ya. Lanjut ada Kazen. Kalau hitung-hitungan angka kadang-kadang puyeng teman-teman. Kalau ketika lihat lihat
lukisan market maker. Makanya sering saya bilang, saya suka dengan lukisan market maker teman-teman. Kajian dalam posisi downtrend kembali, tetapi ingat yang tadi saya bilang emiten sebelumnya teman-teman, MMIX ya. Nah, ketika MMIX itu dikena suspensi nih teman-teman, suatu saat dia akan ke sini lagi ya, suatu saat dia akan sini lagi karena dia meninggalkan gap lumayan teman-teman, walaupun tersentuh sama shadownya, tapi saya bilang harus ke situ lagi. Nah, ini kajian target penurunan sudah dicapai. Satu. Yang kedua belum teman-teman, di area gapnya belum. Ada satu lagi di area 106 itu area gap juga. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman. Mana? Nah, di sini teman-teman. Nah, ada si kepala merah. Ini juga ada gap dikit teman-teman di angka 152, ini target kenaikannya. Apabila dia sudah mencapai target kenaikan di angka 174, artinya sudah melewati bukitnya. Kecenderungan up-nya ada. Kalau sekarang lagi di posisi downtrend dulu, kenapa? MA10 masih menuju ke bawah, tetapi ada pungutan dari bandar lokal. Perhatikan bandar lokal 3 hari ini. Sudah mulai ngambil lagi dari tanggal 28 Februari. Kita cek 28 Februari. Ada CC, ada AG, ada KK, ada AI, ada LG. Artinya ini cenderung broker-broker keren teman-teman ya. Sudah mulai ngambil lagi di harga downtrendnya teman-teman. Tinggal tunggu dorongan aja ya teman-teman ya si kajian ini. Cuman ya hati-hati ya. Ini mungkin mau menutup dulu 109 untuk menutup PR-nya yang terdekat dulu. Poren bagaimana? Poren sempat kembali ngambil, sekarang keluar. Perhatikan poren ngambil, sekarang keluar. Kita cek untuk poren ini jadi tanggal berapa nih? Tanggal 4, tanggal 3 ya. Tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret kita cek untuk poren. Ada AK ngambil 1.000, TP 784 kurang begitu baik teman-teman untuk porennya ya. Kurang menarik lah yang ngambil. Kalau CC ataupun BK yang ngambil mungkin lebih menarik. Oke teman-teman, untuk kajian hati-hati ya area 10118 karena MA10 lagi menuju ke bawah. Tapi ingat, berdasarkan sejarahnya bahwa si kajian ini adalah emiten yang candle ngikutin MA, artinya ngedorong untuk mendekati MA, teman-teman. Jadi kadang-kadang lagi begini juga didorong, berhasil didorong. Tapi kalau dia bikin gap lagi berarti ada kan penurunan lagi, teman-teman. Seperti itu ya untuk si kajian ini. Lokasi, posisi. Kadang-kadang lokasi, kadang-kadang posisi. Kajian dalam 5 tahunan dalam posisi murah, 10 tahunan juga dalam posisi murah. Jadi target yang ke angka 300 itu tidak muluk-muluk teman-teman ya. Kenapa? Itu di harga murahnya. Dan pernah teman-teman ke harga murah tuh, ke harga 300 pernah, di sini juga pernah waktu tahun 2022. Nah, seperti itu teman. Jadi kemungkinan di angka di apa namanya di apex itu bisa teman-teman ya. Nah, saya juga target tercapai sebenarnya teman-teman. Jadi harusnya saya sudah selesai gitu. Tapi kan teman-teman yang lain juga punya lagi barang setelah saya ngulas di sini, ternyata beberapa hari kemudian ada lagi yang ngambil. Mungkin karena ada koreksi-koreksi, akhirnya koreksinya dalam. Tapi ingat, setiap emiten yang disuspend seperti ini, teman-teman dia akan kembali ke sini ya. Mulai ke angka 203. Oke, teman-teman, kajian seperti itu. Kita bikin target deh di sini ya. Biar kita ingat, teman-teman, saya yang pernah ngomong itu. Target 04, 03. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ada MLPL nih, kita pengen lihat dalamnya katanya MLPL ya. MLPL kita lihat. MLPL pas di garis penurunannya, di gap teman-teman. Ada garis satu lagi teman-teman di MA200-nya di sini nih. Di angka 95, sempat saya bilang kan 95 adalah area. Jangan sampai jebol MA 200 ya bisa downtrend teman-teman ya. Tetapi ingat teman-teman, si MLPL ini posisi nih. MLPL. Masih posisi murah dan ada bandarnya. Ingat apa? Psikologis bandar, ngambil serendah-rendahnya, jual setinggi-tingginya. Dan setelah harganya paling tinggi udah di situ aja teman-teman ya. Habis itu teman-teman take profit lalu jual di harga atasnya. Nanti ambil lagi ketika di bawah, mau 1 tahun 2 tahun nanti ambil lagi. Simpen di watchlist tapi kalau sudah di bawah. Minimal teman-teman sudah di harga di bawah harga murah teman-teman. Karena kecenderungan dijual di harga murahnya iya. Ini murah. Nah, ini paling murah. Pernah menyentuh harga murahnya kan di sini dia 180. Sekarang lagi posisi dia mau menuju ke angka murahnya. Tapi secara EMA lagi menuju ke bawah, udah dead cross ya. Nah, ini juga makanya hati-hati di angka 95. Saya pikir sih 95 kalau dipantulkan akan lebih keren lagi. Isian bandar lokal cenderung ngambil per hari ini ya.
Hari ini Bandar Lokal ngambil. Ada si YU bagus teman-teman, YU bagus, SQ bagus. Cenderung nih yang ngambilnya broker bagus semua. Nah, Foreign juga sudah mulai ngambil teman-teman, kita Foreign siapa yang ngambil? CC bukan, ZP sama CC. Kita cek di sini. Jualan nggak? CC jualan tapi ZP jualan tapi sedikit ya. Dari ngambil 50 jual 16. CC ngambil 61 jual 34, masih ada sisa barang. Nah, mudah-mudahan sini bisa dipertahankan dulu. Kalau dia turun ke bawah, teman-teman yang saya bilang tadi ke 9596, yang penting tidak lepas daripada MA 200-nya masih cenderung aman, teman-teman. Tapi kalau sudah lepas ya udah downtrend karena sudah melewati stepnya, step 1, step 2, step 3-nya gagal. Di step 3 lagi dipertahankan nih teman-teman ya. Kalau dia gagal step 3 berarti akan menuju ke step satunya di sini teman-teman ya. Akan kembali ke harga psikologisnya mau turun ataupun naik. Tapi kalau MA masih menuju ke atas MA 200 berarti masih posisi naik. Kadang-kadang suka diprank dikit kan, dan kebawahin kan langsung diangkat lagi. Nah, kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Ada si Bandar Lokal dan Foreign cenderung akumulasi per hari ini. Lanjut ada WIRG. WIRG mau saya dihentikan di sini teman-teman ya, walaupun harusnya sih kemarin waktu saya bilang udah sampai nih gitu kan, udah sampai targetnya, saya kelewatan, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting sudah tercapai sama shadow target saya sudah tercapai sebenarnya, cuman belum saya putuskan untuk berhenti ngebahas. Kenapa? Karena belum sama body teman-teman ya, belum sama body. Nah ini WIRG turun kembali ya, perhatikan ya, turun kembali. Dan ini tanda-tanda kenaikan apakah ada? Ada 139. Nah di sini ada gap kecil teman-teman ya. Ini sudah berapa persen penurunannya, kita cek. Nah kita akan mencari namanya pantulan teman-teman. Pantulan ini bukan berarti teman-teman dia akan uptrend, tapi hanya mencari pantulan beberapa persen. 27 berarti 30 teman-teman. Nah, kita cek di 30-nya teman-teman, mudah-mudahan tercapai untuk pantulannya ya, 30% RS ini. Nah, dikit lagi 104. Itu ada 30%-nya. Nanti mungkin menyentuh ke situ dulu, baru besoknya biasanya ada pantulan atau tidaknya. Kita akan buktikan apakah dia mantul di 30 atau dia mantul di beberapa persen teman. Kalau ini kan mantulnya di angka berapa nih? Nah, pantul yang ini teman-teman. Oh, mantul di 20% teman-teman ya. Dia mantulnya di 20%. Di sini 20% enggak? Berarti dia mantulnya di 20% teman-teman di sini. Oh iya, mantul di 20% teman-teman ya. Berarti dia mantul di 20% enggak? Kita akan pindahkan dari sini teman-teman. Nah, kita cari 20%-nya di sini teman-teman. Nah, di sini berarti teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti di area sini ada pantulan teman-teman ya. Kita hapus ya. Ya, area sini mudah-mudahan ada pantulan ya. Mungkin akan lebih mantap lagi kalau pantulan di sini. Kalau berhasil berarti benar pantulan sekitar 20%-an teman-teman ya. Sama antara 30% ya. Nah, posisi sekarang lagi downtrend teman-teman, hati-hati karena si Bandar Lokal dan Foreign cenderung sudah jual. Jadi si Bandar Lokal dan Foreign cenderung jualan. Jadi teman-teman jangan melakukan average apapun teman-teman kalau lagi begini. Kenapa? Karena target penurunnya yang pertama sudah dilewati, yang ini teman-teman kita hapus ya. Terus ada lagi di angka 101, di angka 196, terus di angka 88 itu target penurunan. Artinya PR mereka harus kerjakan. Nah, biasanya teman-teman kenapa saya bikin PR seperti ini, suka ada PR yang satu sudah terselesaikan, nanti up dikit, nanti ke bawah lagi PR ini sudah terselesaikan. Buat apa fungsinya? Buat teman-teman mau melakukan apa setelah itu, ya. Nah, kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya lebih baik tunggu aja sampai MA 10-nya nongol, dia ngeling barah kemana. Mudah-mudahan dia cenderung didatarkan ya. Mudah-mudahan ditahan di area sini teman-teman ya. Di angka 95 ditahan aja teman, biar dia tidak lepas daripada MA 200-nya ya. Ini kan MA 200 di tanggal 96 teman-teman ya. Mudah-mudahan ditahan di area sini ya. Bandar Lokal dan Foreign cenderung juara, sudah jualan teman-teman. Bandar Foreign siapa yang jualan tanggal 4, CC 4,7 miliar, AK 1,2 miliar ya. Yang lebih sedikit di domestik nih. EP ngambil 2,4, KI 2,1 dan XL 2 miliar, CC 1,5 miliar. Masih cenderung imbang teman-teman pengambilan, tapi EP sama KI cenderung ngambil. Biasanya EP sama KI ini ada suka dipakai sama broker bandar gitu kan. Makanya mungkin ada tanda pantulan dikit, mungkin akan lebih baik lagi teman-teman ya. Tapi kalau dari pengambilan lebih baik jangan ngambil ketika downtrend seperti ini. Biarkan mau naik ada sementara kayak istilahnya mau naik sekaligus sih jangan ngambil teman. Biarkan aja karena posisinya dia
Lagi posisi ke bawah, MA10 juga masih menuju ke bawah, kecuali nanti kalau sudah mulai melihat 96 ada tahanan, nah kita akan lihat di situ teman-teman. Makanya saya pikir kalau menurun di PR ini akan lebih baik lagi. Tapi secara isian lagi bongkaran teman-teman ya, hati-hati. Kita cek YRG sekarang posisi di mana. Kita lihat. Posisi murah teman-teman ya. Target jangan jauh-jauh 221 aja teman-teman ya. Jangan sampai ke langit aja teman, jangan sampai ke langit ya. Nggak ada udara di langit teman-teman. Udah sampai situ aja udah cukup. Di sini juga sudah cukup teman-teman ya. Padahal kan saya juga sudah target saya sudah tercapai teman-teman ya. Ini sekarang lagi dibuang teman, lagi dibuang kembali. Oke, ada Inet teman-teman ya, Inet. Kalau posisinya seperti ini lebih baik teman-teman biarin aja ya. Wow, Inet kena apa namanya, kena suspend belum berhenti, biarin aja teman. Kalau ini baru suspend nih, kalau seminggu ini kan udah seminggu ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Mudah-mudahan hari ini ada pembebasan teman-teman. Tapi biasanya pembebasan langsung FCA teman-teman ya. Kalau sampai seminggu gini suka ada FCA. Cuma target saya sudah tercapai, cuma target yang di atasnya belum, di 212-nya teman-teman ya. Ini kena suspend ya. Biar aja lah kena suspend juga teman-teman untuk Inetnya. Jadi Inet ini nanti posisinya harus diturunkan kembali teman-teman, harus diturunkan kembali. Teman-teman kalau punya average di atas jangan average dulu ya, biarkan dia dijual secara normal dulu. Itu saran saya. Tapi kalau teman-teman memaksakan diri ya silahkan gitu kan. Cuman saran saya itu biarkan dia dijual secara normal dulu. Biar apa? Biar ketahuan ya. Tapi terakhir ternyata Bandar Lokal dan Bank cenderung ngambil. Terakhir ya, transaksi terakhir tanggal 24 Februari masih ada posisi pengambilan. Artinya si Poren juga masih lokal juga masih ada posisi untuk up teman-teman ya. Yang penting teman-teman nanti jualnya di harga normal aja atau jangan harga FCA ya. Lebih baik seperti itu, biarkan aja, biarkan orang lain jualan di situ, tapi lihat pungutannya dulu teman-teman. Kalau sudah pungutan kembali mulai bagus dan dijual secara normal, mungkin itu akan lebih membaik lagi, karena ini maksud dan tujuan dari Inet ini mau di up teman-teman ya, mau di up, cuman ya terhalang sama peraturan bursa. Makanya si apa namanya si Poren kadang-kadang kesal teman-teman, lagi klimaksnya karena bursa lagi. Ini sudah hanya sampai harga tengahnya teman-teman. Tinggal satu pembuktian lagi bahwa si Enet ini punya bandar, tinggal ke sini lagi. Nanti dari sini dijebloskan lagi seperti ini, tunggu di bawahnya. Tinggal satu pembuktian lagi. Oke teman-teman, untuk Inet seperti itu ya. Langsung ada AYLS. AYLS. AYLS garis penurunan sudah dilewati dan bagus teman-teman nih. Wis, sudah bagus teman-teman ya. Cenderung ditahan di MA dekat ke MA 200. Nah, ini target penurunannya di angka 73 ya. Tapi di sini sudah melihat lagi ada tanda kenaikan di 88 teman-teman ya. Tapi per hari ini Bandar Lokal keluar dulu. Bandar Poren tidak ngambil begitu signifikan, hanya sedikit-sedikit aja, hanya cemilan aja teman-teman ya untuk Bandar Porennya. Tapi si Bandar Lokal sudah ngambil agak tinggi langsung dibuang. Nah, tapi meninggalkan pembuangan itu dia meninggalkan jejak kenaikan teman-teman di sini ya. Nah, MA10 juga semua MA20 semua ketebus ya, tinggal ada dorongan aja. Kalau sudah ada dorongan, fix dia mau ke atas. Tapi kalau mau ditekan lagi, ini sebenarnya kalau sudah melihat seperti ini, tinggal nunggu konfirmasi tekanan dari bawah aja teman-teman. Ini target kenaikan di sini. Itu 93 teman-teman, udah bisa tercapai ke situ karena Bandar Lokal akumulasi, terus ada pembuangan dikit. Nah, mungkin tinggal setengah lagi lah barang daripada Bandar Lokalnya, jadi cenderung di up-nya ada teman-teman. Target sudah tercapai teman-teman ya, biarin aja. Mungkin teman-teman yang nyangkut yang ngambil istilahnya udah turun nih ngambil, padahal teman-teman kalau mau ngambil, nah ini MA10 di bawah candle nih, nah ngambil di sini contohnya teman-teman. Nanti kalau dia turun lagi kan contohnya turun berapa persen nih, turun 16%, karena saya belum apa namanya belum kalau saya gitu kan saya biarkan itu kan naik sedikit itu kan bisa kejemput teman ya, udah kejemput lah gitu kan. Di sini sudah cuan, di sini cuan teman, di angka 8 kalau ngambil teman-teman di angka di sini di angka 87 kan, di sini 89 sudah cuan, 91 malahan ya, 290 aja sudah cuan teman-teman. Lumayan waktu 1 atau 2% itu lumayan teman-teman ya. Makanya saya suka bilang ambilnya di MA10 di bawah candle. Tapi kalau lagi begini teman-teman ya, lagi turun begini nih, udah kan diam-diam dulu, kita lihat dia situasi dulu isiannya bagaimana teman-teman ya. Secara MA sini MA 200-nya masih menuju ke atas teman-teman, artinya masih posisi uptrend ya ini ILS ini ya. Cuman lagi diturunkan aja ya, ada turun skala kecil, ada turun skala besar teman-teman ya. Ini si ILS lagi turun skala besar. Nah, posisi si ILS lagi di posisinya apa? Posisi murah banget.
Jadi targetnya hanya ke harga murah aja 115, kalau enggak ke 146. Dan ini ada ini belum membuktikan nih. Perhatikan teman, emiten yang dijebloskan tahun 2020 di harga gocap 50-an lah, angka 50-an ya. Cung ke atas ya. Artinya ini benar-benar ketika sebuah emiten istilahnya di downtrend kan, ke tingkat paling rendah banget, tapi ketika dia listingnya belum mencapai harga tertingginya, dia akan bangkit kembali. Kecuali kalau si emiten ini di-up duluan, dijebloskan ke bawah, nah kadang-kadang kenaikannya tidak begitu signifikan. Mode ini teman-teman jangan ngambil sampai pucuk sini ya, walaupun ada peluang sampai sini, karena ada bandarnya, cuman teman-teman udah sampai sini aja. 122 paling tinggi di sini teman-teman, 144 juga sudah cukup teman-teman ya. Oke teman-teman, IELS seperti itu ya, lagi posisi downtrend tapi tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan sama dia. Bandar lokal cenderung ambil tapi per hari ini keluar. Pada poren bagaimana? Bandar poren masih ada di dalam, tinggal seperempat lagi mungkin barangnya. Area penurunan hati-hati di angka 57 sama di angka 52 teman-teman. Itu adalah area wajib dikunjungi yang 52 ya. Oke teman-teman, untuk IELS seperti itu. Ada KOKA teman-teman ya, kita lihat KOKA. Kita lihat KOKA. Target penurunan sudah dicapai teman-teman ya. Kita hapus. Apakah ada target selanjutnya? Target selanjutnya teman-teman. Udah kesentuh ya 82-nya sama shadow, tapi saya biarkan aja. Ini target kenaikan sudah diperlihatkan sama dia, si kepala merah sama gap 104. Kalau 104 lewat ke angka 113, apakah bisa ke sana? Tadi aja bisa teman-teman, 110. Per hari ini ternyata KOKA diakumulasi sama bandar lokal dan poren teman-teman. Yang mudah-mudahan ini sebagai penakut aja, nakut-nakutin detail, mudah-mudahan ya. Nanti mungkin bisa di-up teman-teman. Tapi kalau istilahnya kadang-kadang begini teman-teman, wah ini sebagai penakut nih. Udah ketahuan nih sama bandarnya, dijebloskan teman ke sini ya. Kadang-kadang seperti itu, karena hati-hati MA 10 lagi menuju ke bawah. Nah, kita lihat MA 20-nya. Ya sama lagi menuju lurus teman-teman. Tapi dari pungutan sudah mulai bagus teman-teman ya. Pungutan bandar poren bagus, bandar lokal bagus. Hari kemarin sama hari ini ngambil teman-teman bandar lokal dan poren. Kita cek domestik ada PD, SQ, sama JP. Porennya CC dong. Wah CC berat 18.000 teman-teman sudah ngambil. CC jualan nggak? CC jualan. Ngambil 34, jual 16, masih ada sisa barang, mudah-mudahan bisa di-up. Tapi hati-hati ya, dia sudah mulai menyentuh 82-nya karena itu area wajib yang dikunjungin, teman. Artinya PR-nya belum dikerjakan. Andaikan dia istilahnya ke bawah lagi untuk menyebut PR-nya akan lebih baik. Kenapa? Dia sudah lunas PR yang di sini, tinggal melanjutkan tugas berikutnya karena MA 10 walaupun MA 10 masih belum di bawah, candle maksud saya teman-teman, tapi bandar lokal dan poren cenderung akumulasi. Jadi untuk target kenaikan di angka 128 masih bisa lah teman-teman ya si KOKA ini. Kita KOKA ini posisi di mana? KOKA posisinya di mana? Ini emiten yang akan di sini teman-teman, akan di-up ke sini 170. Tahun berapa ini? Tahun 2023 ya. Ini salah satunya teman-teman. Nanti suatu saat akan ke sini teman-teman ya, 171. Ya. Suatu saat dia akan ke 17 nih, target utama kan. Nah, bila mana saya ada bilang target utama di sini teman-teman, artinya ini emiten yang lagi di downtrend kan, lalu bahkan di-up lagi. Saya pikir bisa ke sini teman-teman ya. Kita tinggal tunggu waktu aja. Bandar lokal, bandar poren cenderung akumulasi, secara pungutan sudah mulai baik. Tinggal teman-teman yang namanya planning harus teman-teman ya, walaupun teman-teman ambil sekarang, planning ke atasnya ke harga berapa dijual, planning ke bawahnya average harga berapa, cut loss harga berapa, ataupun dibiarkan sampai ke persenan berapa. Teman-teman harus melakukan yang namanya planning untuk diri teman sendiri. Sekuat teman-teman, jangan ikutin orang lain. Lanjut. Ada NIZ teman-teman, NIZ. NIZ itu dari pengawalan. Setiap emiten teman-teman, setiap emiten yang saya bahas, kalau sudah ada target kenaikan atau target penurunan, pasti saya kawal sebaik-baiknya. Dan per hari ini luar biasa. Poren masuk dengan signifikan hijaunya royo-royo teman-teman. Ini target penurunan kenaikan sudah ditempuh sama dia, hapus. Target penurunan juga sudah ditempuh, sudah hapus teman-teman. Ini target penurunan lagi nih. Nah ini target kenaikan lagi nih, udah kasih tahu kan. Nah si kepala merah sekarang lagi berjuang teman-teman. Hari ini membentuk si kepala kembar. Ingat, kepala kembar itu 2 naik 3 turun ya. Jadi ada kemungkinan naik ya,
2 berbanding 3 teman-teman ya. Secara MA soal lagi menuju ke atas. Walaupun banyak PR yang harus dikerjakan, tapi Bandar Foren akumulasi dengan baik. Apalagi si Cece, akumulasinya. Cece hari ini jualan nggak? Tidak jualan. Kita cek teman-teman dari tanggal 28 Februari. Cek nggak? Cece jualan 14.000, ngambil 37.000. Artinya masih banyak barang 23.000. Per hari ini Cece tidak jualan. Ya, hanya ngambil aja. Saya pikir bisalah teman-teman, minimal ke angka 102 aja. Ini target saya sampai sini ya. Sampai itu 174 ya. Kemarin target tercapai ya di sini. Tinggal satu lagi di sini, sama 165 teman-teman ya. Itu target saya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung ngambil, tapi ada pengeluaran per hari ini, tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, secara teori harusnya smart money masuk nih. Udah jualan smart money di sini teman-teman ya. Tinggal tunggu smart money aja, ngambil yang lebih banyak lagi, cenderung di up kok teman-teman ya. Karena si Bandar Foreign juga sudah ngambilnya sudah tinggi banget, artinya sudah banyak banget ya. Oke teman-teman, sampai situ aja dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman selanjutnya. Dan mohon maaf apabila belum ada yang dibahas teman-teman ya. Yang lain belum dibahas. Kita upayakan untuk dibahas semuanya. Mudah-mudahan saya punya waktu dan kesempatan teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di babak kedua. Ciao.